Lalu bagaimana keseriusan pemerintah mengusut dugaan kata sandi PDN yang dibocorkan oleh karyawan vendor? Lalu apa yang perlu diperbaiki dari tata kelola data di negara kita? Kami bahas malam hari ini bersama Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREC. Selamat malam, Bang Pratama. Selamat malam, Mbak Audrey. Bang, ini kan jadi diduga bahwa kebocoran oleh karyawan vendor ini sudah dibahas ya di rapat Komisi 1 DPR bersama dengan Kominfo dan juga BSSN. Nah, pertanyaannya adalah benarkah ini karena faktor peretasan ini karena adanya karyawan yang membocorkan? Ya enggak lah, Mbak. Itu apa? Saya nggak ngerti ya, kenapa kok pemerintah mengatakan bahwa peretasan itu awalnya disebabkan karena ada password yang terekspos di internet gitu. Kalau kita lihat password yang diekspor ke internet itu kan sudah umurnya sudah 2-3 tahun yang lalu begitu dengan password default ya. Ya agak aneh kalau misalkan setelah 2 atau 3 tahun begitu password untuk login ke sistem PDN masih belum diganti gitu. Ini lebih bermasalah lagi tata kelola pusat data nasional kalau memang itu benar terjadi gitu. Tetapi saya tidak yakin bahwa pintu masuk dari pertas ke dalam sistem PDN ini adalah menggunakan password yang tadi terleak di internet. Kenapa? Karena untuk kelas hacker Lockbit dan gengnya ini gitu, mereka nggak butuh tuh username, password untuk masuk ke dalam sistem targetnya gitu. Dan ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh juru bicara BSSN kan bahwa ternyata dari hasil analisis forensik sementara itu memang ditemukan upaya tuh penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 jam 23.15 gitu. Nah, kemudian upaya itu berlanjut pada tanggal 20 Juni gitu dengan adanya aktivitas malware gitu. Jadi mereka nggak menggunakan password itu untuk melakukan infeksi. Initial aksesnya mereka menggunakan phishing gitu. Dan itu nggak susah dilakukan oleh hacker sekelas Lockbit dan gengnya ini yang dia menggunakan Brandshipper malware untuk ransomnya gitu. Nah, oleh karena itu kenapa saya bilang itu terlalu mengada-ada seolah-olah Disalahinnya karyawannya begitu maksudnya? mau Ada yang menyalahkan hancurnya pusat data nasional ini kepada salah satu orang. Oke. Padahal bukan itu alasannya mungkin. Padahal bukan itu. Nggak akan seperti itu, Mbak. Nggak mungkin juga gitu. Itu kan yang di share sama si siapa Diki Prastia itu kan password untuk login ke sistem PDN melalui VPN. Ada username-nya, ada passwordnya yang password default gitu. Kan otomatis setelah login itu biasanya langsung terganti passwordnya atau langsung diganti passwordnya. Jadi udah nggak ada gunanya itu dokumen walaupun udah diupload ke internet nggak akan ada gunanya gitu karena passwordnya sudah diganti. Nah, beda urusan kalau ternyata passwordnya belum diganti ya itu memang agak aneh sekali gimana ceritanya sistem keamanan sekelas pusat data nasional tidak mengganti password setelah bertahun-tahun. Nah, itu Mungkin lebih karena juga nggak kepikiran kali siapa sih yang mau meretas gitu. mungkin, Mbak, ini sudah standar sekali dalam sistem keamanan itu basic-basicnya sistem keamanan digital gitu mengganti password gitu. Makanya saya bilang anak SD aja sekarang sudah tahu cara mengganti password, bikin password yang Dan bikin password juga yang kuat, susah-susah ya, nggak mungkin kayak tanggal lahir gitu. begitu ya. Kalau misalkan tidak diganti selama 2 tahun atau 3 tahun, ya nak paut lah. Oke, tapi Bang yang menarik juga sebenarnya adalah pernyataan si Pertas ini ya. Sepertinya kalau saya mengartikan seperti kasihan ya, atau mungkin kayaknya greget juga dengan kita gitu. Akhirnya makanya mereka oke lah kita akan memberikannya. Jadi seakan-akan mereka yang kasihan kepada kita. Itu apa sebenarnya yang dibaca, Bang, dari pernyataan Pertas? Ini memang agak aneh ya gitu. Kita semua teman-teman pemerhati IT keamanan cyber itu juga sedang bertanya-tanya ini kok bisa ya gitu hacker grup ransom Lockbit ini tiba-tiba dia memberikan key secara cuma-cuma setelah dia meminta tebusan 8 juta US dollar dan ini belum pernah terjadi gitu ya kan.
dia juga bilang bahwa ya ini kalian terlalu lemahlah sistemnya gitu. Kita sudah dapat semua datanya juga sehingga apa kalau kalian macam-macam bisa kita buka datanya dan lain-lain gitu. Memang agak aneh sih gitu ya kan. Tetapi ternyata memang kan mereka memberikan beneran gitu apa dekriptor untuk PDN yang tersandi oleh sistem ransomnya mereka gitu. Dan saat ini BSSN sedang apa mencoba gitu on proses bagaimana menggunakan kunci yang diberikan peretas itu untuk membuka data yang terenkrip di pusat data nasional. Dan kalau kita lihat nggak main-main jumlahnya Mbak, ada sekitar 5.700 server gitu, baik itu virtual ataupun fisik. Kemudian ada ribuan terabyte data gitu, sehingga memang butuh waktu yang cukup panjang, cukup lama. Ya kita tunggulah teman-teman BSSN ini melakukan tugasnya gitu untuk melakukan apa recovery file-file yang ada di PDN. Nah, sebelum itu jadi, kemarin ketika imigrasi itu bisa on lagi sistemnya, kemudian LKPP bisa on sistemnya, itu bukan data dari PDN ya Mbak ya. Perlu diketahui bahwa Oh, itu oke. karena mereka memiliki backup di tempatnya mereka sendiri gitu. Jadi karena sistem PDN itu sudah rusak total, sehingga mereka ketika masih memiliki Backup data data ya. walaupun tidak full, tidak penuh, mereka berusaha untuk mengonlinekan lagi sistemnya gitu. Jadi Atau tadi eh, yang da- pernyataan Pak Menko Polhukam menurut saya mungkin agak kurang benar ya, bilang bahwa semua layanan kepada masyarakat sudah pulih gara-gara PDN sudah terrecovery, bukan kayak gitu sih oh, ceritanya kalau menurut saya. artinya karena bukan karena sudah normal, karena PDN-nya juga sudah dikembalikan begitu ya data-datanya, Ya, tapi karena ada yang memang instansi-instansi sudah punya backupnya gitu, katakan sederhananya ya begitu betul, ya Bang ya. betul. Nah kalau gitu, kalaupun sudah nanti akan pelan-pelan dibuka begitu, sama aja dong, orang peretasnya juga sudah tahu jangan-jangan isi dalam-dalamnya. Ya memang kalau saya yakin mereka pasti sudah tahu karena tipenya grup hacker ini mereka tidak hanya melakukan ransom terhadap file-file yang diserang, file-file di target korbannya begitu. Sebelum mereka melakukan ransom, pengenkrit penyandian semua data dan sistem gitu, mereka mencuri dulu, mengambil dulu datanya, mengcopy datanya, mengambil datanya, ada ribuan terabit, diambil semua sama mereka. Kemudian setelah diambil semua baru di encrypt gitu, baru Oh, disandi. Kenapa? Kalau misalkan korbannya itu mereka memiliki sistem backup yang bagus, kan ransomnya nggak ada gunanya karena punya backup gitu. Jadi yang di ransom ini udah buang aja backupnya di live kan, di on kan lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu si hacker ini pinter nih, grup hacker ini dia menggunakan double extortion untuk korban-korbannya. Jadi kalau korbannya itu memiliki backup yang bagus, mereka akan ngancam lagi, saya punya data oh, oke. Anda nih, kalau Tapi Anda nggak skupnya mau lebih bayar, kecil ya, kita karena tutup. dia skupnya lebih kecil jadinya ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya skupnya itu gimana ya Mbak? Iya, maksudnya kan tadi kan dibilang kan apa namanya mereka bisa aja mengancam lagi begitu, karena kan sudah punya datanya. Ya, iya, nanti nanti kan mereka sudah gini nih, sudah janji kan, asal pemerintah Indonesia mengakui bahwa memang kunci yang diberikan itu bisa untuk membuka data-data di PDN, mereka akan menghapus data yang mereka curi gitu. Tapi kalau misalkan pemerintah Indonesia menggunakan pihak ketiga atau bilang bahwa itu hasil usahanya sendiri gitu, mereka akan mempublikasikan data-data yang hasil dicuri dari PDN itu gitu. Oke, iya. Nah, berikutnya adalah gimana nih ke depannya, Bang Persada? Mungkin nggak kemungkinan akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini? Karena kan ini sudah berulang kali. Ya menurut saya mungkin sekali gitu karena keamanan cyber itu belum menjadi priority di negara kita gitu. Kita lihat kemarin ketika sedang rame-rame judi online ya sebelum adanya rame PDN ini gitu. Kita lihat ada ratusan bahkan ribuan gitu website milik pemerintah kita, milik militer, milik kampus-kampus itu juga diretas oleh agen-agen judi dan bandar-bandar judi gitu. Itu Oke. menunjukkan bahwa kita ini belum siap sebenarnya. Oleh karena itu kenapa keamanan cyber itu harus benar-benar menjadi priority. Mindset para pemimpin kita itu Oke. harus berpikir bahwa ini adalah ancaman yang nyata gitu. Baru kita bisa melawan nih para hacker ini, Mbak gitu. Baik, Direktur Cisrek, terima kasih Bang Pratama Persada sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.